Usaha ternak ayam kampung. Bisa panen ayam kampung dalam waktu 60 hari? Bisa. Asalkan kita tahu metode yang benar dan menerapkan sistem serta cara yang tepat. Ini adalah contoh hasil persilangan yang saya lakukan. Ayam Mardi disilangkan dengan merawang, lalu disilangkan kembali dengan ayam mangon. Saat pengambilan video, ayam ini baru berumur 40 hari atau sebulan lebih 10 hari. Lihat pertumbuhannya, tergolong sangat cepat dibanding ayam biasa. Ayam yang lebih kecil di sampingnya adalah ayam seumuran yang sama, tapi ukurannya tertinggal jauh. Perbedaannya sudah terlihat jelas secara kasat mata. Nah, inilah konsep yang akan saya jelaskan. Memang banyak orang yang sulit mempercayainya. Selama ini sering dibahas soal panen cepat, tapi kenyataannya hasilnya sering meleset. Rata-rata baru siap panen di usia 3 bulan, bahkan ada yang butuh waktu lebih dari 4 bulan. Permasalahannya tidak sesederhana kelihatannya. Ada yang mengira solusinya hanya ada di pakan. Ada pula yang terus berganti-ganti jenis ayam. Padahal kedua hal itu memang berpengaruh besar. Tapi tidak cukup jika hanya mengandalkan salah satunya saja. Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Harus mempraktekkan, mempelajari, dan memahami prosesnya secara langsung. Di situ kita akan tahu faktor apa saja dan kendala apa saja yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya mengandalkan omongan orang atau pendapat yang sedang populer. Karena itulah saya mencoba mempraktekannya sendiri melalui berbagai tahapan. Akhirnya saya dapatkan konsep yang pas untuk mencapai target panen 60 hari. Selain pakan yang berkualitas, bibit atau jenis ayam juga berperan sangat menentukan. Saya tidak memulai dari nol, melainkan mengembangkan ayam hibrida yang sudah ada lalu menyempurnakannya agar lebih efisien dan efektif. Ayam yang dikenal tumbuh cepat seperti Senkuni atau Mardi sudah saya uji coba. Saat memelihara ayam Mardi, saya melihat banyak kelebihannya, tapi juga ada kekurangan yang membuatnya belum maksimal. Langkah selanjutnya, saya silangkan ayam Mardi dengan ayam merawang. Ayam Mardi punya kelemahan, kurang aktif, kurang mudah beradaptasi, daya tahan tubuh lemah, dan produksi telurnya kurang lancar. Oleh karena itu, saya padukan dengan ayam merawang yang bisa melengkapi kekurangan itu. Merawang adalah ayam asli Indonesia yang sudah teruji daya tahannya di lingkungan tropis, dengan pertumbuhan dan produksi telur yang juga cukup baik. Hasilnya sangat memuaskan. Produksi telur meningkat, pertumbuhan tetap cepat, dan sifat ayam tidak lagi terlalu pasif. Hasil persilangan ini sebenarnya sudah layak dijadikan indukan utama, tapi saya ingin menyempurnakannya lagi. Jadi saya silangkan kembali dengan ayam mangon, bukan ayam Bangkok. Karena ayam mangon memiliki hampir semua keunggulan ayam Bangkok. Tapi dengan kelebihan tambahan, sifatnya lebih aktif, lincah, dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ayam mangon masih memiliki keturunan ayam hutan, sehingga lebih lincah, adaptif, dan lebih tahan penyakit dibanding ayam Bangkok. Ini hal yang sangat penting bagi peternak. Ya, ketahanan terhadap penyakit adalah faktor utama penentu keberhasilan. Kalau ayam lemah dan gampang stres, bukan hanya ayamnya yang bermasalah. Kita sebagai pemeliharanya pun ikut pusing, bahkan bisa patah semangat dan berhenti di tengah jalan. Jadi soal ketahanan ini tidak boleh dianggap sepele. Persilangan ini juga menjawab kelemahan umum ayam Mardi dan jenis ayam lainnya. Bentuk tubuhnya memang terlihat besar, tapi bobot dagingnya terasa ringan dan tidak sebanding dengan ukurannya. Ayam mangon melengkapi kekurangan ini. Dagingnya menjadi lebih padat, ayamnya terlihat aktif, cerdas, tetap produktif bertelur, dan daya tahannya makin kuat. Sebagai tahap penyempurnaan terakhir, saya silangkan hasil persilangan itu dengan ayam Bangkok, khusus untuk tujuan menghasilkan ayam pedaging berkualitas. Jadi ayam ini sudah memiliki gabungan gen dari ayam Mardi, postur tubuh besar dan pertumbuhan sangat cepat. Ayam merawang, produksi telur baik, adaptif, dan kematangan paling cepat. Ayam mangon, sifat aktif, lincah, tahan lingkungan, dan tahan penyakit. Ayam Bangkok, menambah kepadatan daging, meningkatkan bobot isi, serta mengurangi bulu halus agar lebih mudah diterima pasar. Logikanya bisa diibaratkan pada jenis kayu, kayu jati, kayu mahoni, dan kayu albizo. Ukurannya mungkin terlihat sama, tapi berat jenisnya sangat berbeda. Kayu jati, ayam Bangkok, teksturnya paling padat, berat sesuai ukuran. Memang terasa lama matangnya, tapi sebenarnya bukan pertumbuhan tubuhnya yang lambat, melainkan masa kematangan seksualnya. Selama masa tumbuh,
bobotnya tetap bisa ditingkatkan. Kayu mahoni, ayam mangon, kualitasnya hampir setara jati, berada di tengah-tengah. Tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras, seimbang namun tetap kokoh. Kayu albiso atau sengon, ayam bentuk besar tapi ringan. Ukurannya terlihat mengesankan, tapi isinya kurang padat sehingga bobotnya jauh lebih ringan. Dengan susunan persilangan yang terencana seperti ini, kita mendapatkan ayam kampung yang tumbuh cepat, dagingnya padat, sehat, siap dipanen dalam 60 hari, dan lebih disukai pasar karena tidak banyak bulu halus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Salam peternak Indonesia.